Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja industri. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Widian Wijayanto dari kelas reguler 1D NPM 32201100031. Nah, kita akan mengenal kesehatan dan keselamatan kerja. K3 merupakan upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan terhindar dari bahaya kecelakaan kerja. Jadi K3 itu menciptakan tempat kerja yang aman sehingga tidak akan mengalami kecelakaan kerja. K3 sendiri bertujuan untuk mensejahterakan manusia dalam dunia maupun tempat kerja. Nah, di sini ya. Kalau kita menciptakan tempat kerja yang aman, kondusif, maka akan mensejahterakan manusia. Kemudian manajemen K3 di industri konstruksi. Untuk yang pertama, unsur penting pada kegiatan konstruksi. Nah, jadi K3 industri konstruksi itu merupakan unsur penting pada kegiatan konstruksi. Untuk kedua, banyak dampak yang dapat terjadi. Jadi industri K3 konstruksi itu akan banyak dampak yang dapat terjadi. Itu pasti. Untuk yang ketiga, industri dengan bahaya yang sangat tinggi lah. Yang ketiga ini yang harus dihindari. Jadi di K3 industri konstruksi itu memiliki bahaya yang sangat tinggi. Dan ya, selanjutnya pentingnya kegiatan SMK 3 dalam konstruksi. Nah, ini ya. SMK 3 dalam konstruksi itu yang pertama pentingnya itu untuk pembuatan jembatan, pembuatan perumahan, pengaspalan jalan, penghancuran dan sebagainya. Jadi konstruksi itu sangat bermanfaat untuk pembuatan jembatan, perumahan, pengaspalan jalan dan penghancuran. Nah, prinsip manajemen K3 ini ya, prinsipnya ditinjau dari perspektif ekonomi. Bisnis merupakan aspek penting dalam pengendalian risiko kerugian atau kerusakan akibat dari peristiwa kecelakaan atau kejadian berbahaya seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan. Jadi yang SMK 3 itu ditinjau dari perspektif ekonomi, jadi keuangan ya. Dan bisnis merupakan jadi aspek yang sangat penting. Jadi tidak akan mengalami kejadian yang berbahaya. Nah, ini di sini seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan. Untuk yang kedua, sistem keselamatan dan kesehatan kerja K3 dalam perjalanan waktu sampai saat ini berkembang menjadi disiplin ilmu pengetahuan tersendiri yang merupakan gabungan dari berbagai cabang ilmu yang mempelajari pengendalian risiko dalam suatu pekerjaan yang semakin kompleks. Jadi sistem K3 itu berjalan sampai saat ini. Nah, dalam hal itu sangat disiplin. Karena apa? Karena sistem K3 itu untuk mengendalikan risiko dalam suatu pekerjaan. Jadi tidak akan mengalami kecelakaan kerja. Ya. Masih di prinsip manajemen K3. Selanjutnya, penerapan norma K3 di tempat kerja merupakan norma wajib yang harus dipenuhi sebagai bentuk perlindungan ketenaga kerjaan. Jadi penerapan norma K3 di tempat kerja itu wajib yang dipenuhi, harus dipenuhi sebagai bentuk perlindungan ketenaga kerjaan. Selanjutnya, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dibutuhkan oleh dunia usaha terkait dengan persyaratan dan hubungan kerjasama industri, perdagangan maupun dalam kontrak pekerjaan yang harus diberikan memiliki sertifikat kontrak. Jadi kerjasama industri, perdagangan maupun dalam hal lain kontrak pekerjaan itu harus memiliki sertifikat sistem manajemen K3 ya. Selanjutnya, sistem manajemen K3 merupakan suatu rangkaian proses kegiatan K3 yang memiliki siklus dimulai dari kegiatan perencanaan, implementasi, pemantauan dan peninjauan kembali.
Jadi rangkaian proses kegiatan K3 itu dimulai dari perencanaan, ya, implementasi, jadi penulisan, pemantauan dan peninjauan kembali. Jadi ditinjau kembali. Prinsip dasar manajemen K3 atau perbaikan melalui siklus plan, do, check, action. Jadi awalan, kemudian kita mengecek, baru kita melakukan atau melaksanakan. Selanjutnya merupakan rangkaian tertutup yang mengandung spirit perbaikan berkesinambungan. Jadi ya, rangkaian tertutup itu mengandung spirit berkesinambungan, jadi saling berhubungan, tidak mengalami perpecahan itu. Nah, selanjutnya rangkaian proses sistem manajemen K3 konstruksi bidang pekerjaan umum. Yang pertama kebijakan K3, 2 penerapan, 3 penerapan dan operasi. Nah, di penerapan itu yang pertama bahaya penilaian risiko, kedua pemenuhan per UU dan persyaratan lainnya, yang ketiga sasaran dan program. Penerapan dan operasi itu terdiri dari sumber, struktur, organisasi, kompetensi, pelatihan, komunikasi, dokumentasi, pengendalian dokumen, pengendalian operasi, kesiagaan, dan tanggap darurat. Harus siaga ya, tanggap darurat. Masih di situ keempat ya, pemeriksaan itu terdiri atas pengukuran, itu pasti, dan pemantauan, evaluasi kepatuhan, penyetel insiden. Keempat, pengendalian rekaman, audit internal. Kelima, tinjauan manajemen. Keenam, perbaikan berkelanjutan. Jadi perbaikan harus berkelanjutan, jadi secara terus menerus, tidak hanya berhenti sesaat itu. Nah, kebijakan K3 itu sendiri harus ditetapkan harus ditetapkan dan disahkan pimpinan. Jadi kebijakan K3 harus disahkan pimpinan. Itu pasti ya, harus ada pimpinan yang disahkan. B atau yang kedua, kebijakan K3 yang ditetapkan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut sesuai dengan sifat dan kategori resiko. K3 mencakup komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, serta untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang terkait dengan K3. Yang ketiga, sebagai kerangka untuk menyusun dan mengkaji sasaran K3. Keempat, didokumentasi, diterapkan, dan dipelihara. Kelima, dikomunikasikan kepada seluruh personil di bawah pengendaliannya, dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, dievaluasi secara berkala. Itu kebijakan dari K3. Nah, selanjutnya ini mungkin yang terakhir ya, perencanaan. Identifikasi bahwa penilaian risiko dan pengendaliannya. Nah, ini ya. Ini merupakan hal yang penting. Pertama, penyediaan jasa harus membuat penerapan dan pemeliharaan prosedur identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendaliannya secara berkesinambungan. Jadi, secara sambung menyambung, jadi tidak terpecah. Yang kedua, prosedur untuk identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian harus mempertimbangkan beberapa hal. Harus dipertimbangkan dari beberapa hal. Harus mendokumentasikan dan menjaga rekaman selalu muhtahir hasil bahaya, penilaian risiko dan pengendaliannya. Jadi penilaian risiko dan pengendalian. Jadi ya harus sering mendokumentasi. Setiap saat melakukan suatu pekerjaan ya, atau dalam perencanaannya itu harus didokumentasi sama menjaga rekaman mungkin CCTV, sehingga identifikasi bahaya itu dapat dilihat, penilaian risiko juga dan juga pengendaliannya. Mungkin sampai ini aja ya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.